Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, juga kepada Bapak dosen kita yaitu Bapak Samuel Walimutam selaku dosen mata perkuliahan Hukum Bisnis dan Regulasi. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan materi tentang hak atas kekayaan intelektual. Sebelum kita mempresentasikan judul mata perkuliahan Hukum Bisnis dan Regulasi, saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya pribadi Alifia Fardanium dari program studi akuntansi S1. Selanjutnya langsung masuk ke pembahasan yang akan dibawakan oleh saya pribadi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang haki dan sedikit sejarah perkembangan haki dalam peraturan undang-undang. Haki atau kepanjangannya hak atas kekayaan intelektual adalah hal yang berasal dari hasil kerja intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi dan arti sendiri dalam dunia internasional dikenal dengan Intellectual Property Rights atau disingkat IPR, yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. Masuk ke pembahasan di mana sejarah haki secara historial itu peraturan perundang-undang di bidang haki yang telah masuk di Indonesia pada tahun 1840-an. Namun, pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama kali mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual pada tahun 1844. Selanjutnya, pemerintahan Belanda mengundang-undangkan merek pada tahun 1885, Undang-Undang Paten 1910, Undang-Undang Hak Cipta 1912, dan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang tahun 2000. Indonesia pada waktu itu masih bernama Netherlands East Indies, telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Bern Convention for the Protection of Literary dan Artistic Works sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai 1945, semua perundang-undangan di bidang haki tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan Undang-Undang 1945. Seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintahan Indonesia pada saat itu. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Paten Peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia atau di Jakarta saat ini. Namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus diadakan di Oxford yang berada di Belanda. Namun pada tahun 1953, Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu pengumuman Menteri Kehakiman No. B.S. 5/41/4 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Kehakiman nomor J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Pada tanggal 11 Oktober 1961, pemerintahan RI mengundang-undangkan nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan perniagaan, dan Undang-Undang Merek 1961 untuk menggantikan Undang-Undang Merek kolonial Belanda pada saat itu, dan Undang-Undang Merek tahun 1961 yang merupakan Undang-Undang Indonesia pertama di bidang hak kekayaan intelektual. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 ini yang berbunyi, Undang-Undang
undang-undang ini dapat disebut undang-undang merek dan mulai berlaku 1 bulan setelah undang-undang diundang-undangkan. Nah, undang-undang tersebut mulai berlaku nih tanggal 11 November 1961. Penetapan undang-undang merek pada tahun 1961 dimaksud untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan atau bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November yang merupakan tanggal berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 juga telah ditetapkan sebagai hasil hak kekayaan intelektual nasional. Jadi sampai di sini pembahasan saya tentang hak atas kekayaan intelektual manusia, dan yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, dan kepadanya saya persilakan. Gue Iksan Mubarok dari program S1 Akuntansi Reguler B Universitas Pamulang. Gue mau ngejelasin tentang hak kekayaan intelektual, lebih tepatnya tentang hak cipta. Langsung aja. Hak cipta dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya pun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta juga adalah hak kekayaan imaterial. Maksudnya apa sih hak kekayaan imaterial itu? Hak kekayaan imaterial itu adalah hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud. Menurut pasal 499 KUH Perdata memberikan batasan tentang rumusan benda, yaitu tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi objek kekayaan hak atau hak milik. Selanjutnya, pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Itu menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian, subjek hak cipta. Subjek hak cipta adalah pemegang hak, yaitu pencipta, orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh untuk hak itu, yaitu dengan cara pewarisan, hibah, wasiat atau pihak lain dengan perjanjian menurut pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, sekarang gue mau jelasin objeknya. Objeknya apa sih? Objeknya itu adalah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta sebagai benda imaterial tadi. Kalau ciptaannya adalah hasil setiap karya. Dan setiap karya siapa? Hasil karya setiap pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau bahkan sastra. Karya cipta yang dilindungi itu antara lain ada buku, program komputer, karya tulis, ceramah, pidato, cipta lagu, drama, tari, koreografi, arsitektur, seni batik, fotografi, terjemahan, seni rupa, seperti lukisan, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kerajinan tangan, dan lain-lain. Ikut pendaftaran hak cipta. Yang pertama, pendaftaran hak cipta dilakukan di kantor cipta, tepatnya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kedua, pendaftaran hak cipta dalam daftar penciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi arti atau dari ciptaan yang didaftarkan. Dari program studi S1 Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan tentang hak paten. Pengertian atau definisi hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pengertian atau definisi inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan inovasi. Pengertian atau definisi inovasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses
dan pengembangan produk atau proses. Hak paten tidak diberikan untuk investasi tentang proses atau produk yang menggunakan dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, semua makhluk hidup kecuali jasarenik, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Jangka waktu hak paten adalah yang pertama, hak paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Yang kedua, hak paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Pengertian hak paten sederhana yaitu setiap investasi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruktur, atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Cara memperoleh hak paten adalah 1. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Permohonan harus memuat 1. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan, 2. Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon, 3. Nama lengkap dan kewargaan negaraan investor, 4. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Yang kelima, surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa. 6. Pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten. Yang ketujuh, judul investasi. Yang kedelapan, klaim yang terkandung dalam investasi. Yang kesembilan, deskripsi tentang investasi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan investasi. Mengapa perlu hak paten? Apabila kita memiliki suatu keahlian atau produk yang unik yang bernilai secara finansial, maka sebaiknya didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh hak paten, sehingga tidak dibajak oleh orang lain tanpa perlindungan atas kekayaan intelektual tersebut. Jadi, kalau hak paten kita dibajak atau ditiru oleh orang lain, dapat dituntut secara hukum. Perkenalkan, nama gue Yanus dari program S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Gue sini akan jelaskan merek dari haki. Merek dari haki adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Ada 3 jenis merek dalam haki. Yang pertama, merek dagang. Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dari barang-barang jenis lainnya. Yang kedua adalah merek jasa. Merek jasa yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan diri jasa-jasa sejenis yang lain. Yang ketiga, merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa jenis lainnya. Dan sini juga hak atas merek.
Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada seseorang atau menggunakannya. Dasar hukum hak merek adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Merek yang tidak dapat didaftarkan adalah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang, moralitas, agama, dan ketertiban umum. Contohnya, gambar-gambar maupun kata-kata yang berkaitan dengan pornografi. Yang kedua, lambang-lambang atau nama yang melanggar dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Yang ketiga, simbol. Simbol-simbol keagamaan seperti gambar Ka'bah, nama kitab suci, dan sebagainya. Yang keempat, permohonan yang berkaitan tidak baik adalah yang memenuhi unsur-unsur tidak layak dan tidak jujur, membonceng, meniru, menjiplak, menambahkan kondisi persaingan curang, dan terakhir mengecoh atau menyesatkan. Saya Morelia, saya akan menjelaskan tentang desain industri. Desain industri adalah bagian dari hak kekayaan intelektual. Bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kreativitas, cipta, rasa, dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Dan hukum desain industri adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu dikerjakan sendiri atau meminta pihak yang lain-lainnya. Dan dengan jangka waktu perlindungan hukum hak desain industri selama 10 tahun. Dan mengapa desain industri dilindungi? Yang ke-1, memiliki nilai komersial pada penampilan suatu produk atau barang tersebut. Yang kedua, menggunakan produk atau penampilan suatu barang yang tidak sah. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dalam menciptakan produk atau barang. Yang keempat, mendorong pembangunan ekonomi seperti kerajinan tradisional atau kerajinan tangan. Yang kelima, relatif murah dan mudah untuk perlindungan, sehingga dapat terjangkau perusahaan skala kecil sampai menengah. Dan pemegang hak desain industri adalah sebagai berikut. Akan saya sebutkan. Yang pertama, pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesainnya. Yang kedua, dalam hal mendesain dibagi atas beberapa orang secara bersama-sama. Dan hak desain industri diberikan kepada mereka yang bekerja bersama-sama kecuali diperjanjikan. Yang ketiga, jika desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan atau didasarkan kesamaan, maka yang menjadi pemegang hak adalah pihak dalam hubungan dinas tersebut kecuali diperjanjikan lain. Yang keempat, jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan orang, maka orang yang membuat desain tersebut adalah sebagai pendesain atau pemegang hak desain industri tersebut. Dan sekian dari kelompok kami yang kami jelaskan tentang materi hak kekayaan intelektual. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kelompok kami. Dan semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian.